Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bahasan baru, yaitu PLC, singkatan dari Programmable Logic Control. Oke, kita langsung saja. Apa itu PLC? PLC sebagaimana di namanya, yaitu programmable yang mampu diprogram. Logic adalah logika, kontrol logik yang bisa diprogram. Kita lihat dalam panel ini banyak menggunakan PLC. Di sini ada PLC-nya. Oke, banyak yang lain, contoh-contoh yang lain. Oke, kita lanjutkan. Contoh-contoh PLC banyak kita temui di pasaran. Misalkan seperti ini buatan Siemens. Nah, kemudian di sini ada lagi, kemudian di sini juga ini jenis PLC yang lainnya lagi, macam-macam jenisnya, dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Oke, kita lanjutkan. Ini kita ambil salah satu contoh, yaitu Direct Logic 05. Ini adalah salah satu PLC. Di sini kita lihat ada inputnya. Ini ada garis tebal di sini. Berarti ini terpisah dengan yang ini. Kemudian ini ada garis tebal juga. Kemudian di sini ada garis tebal di sini. Ini artinya apa? Di sini tulis X0 sampai X7 adalah input. Maka ini bisa kita masuki, yaitu 12 sampai 12 volt masukannya. Mulai dari X0 di sini, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Ini sebagai masukan. Jadi kalau melojok ke atas, berarti ini adalah yang atas ini. Kalau yang ke bawah, berarti yang bawah di sini. Murnya yang bawah. X1 berarti yang atas, X2 adalah yang bawah. Demikian seterusnya. Nah, kemudian di sini ada garis tebal. Sini ada garis tebal menandakan X0, X1, X2, X3 ini punya common, punya ground. Groundnya ada di sini. Jadi kalau kita masukkan nilai plus, kita bisa ambil minnya di sini. Min di sini adalah keluaran 12 sampai 24 volt. Jadi ini min bisa kita taruh di common, plusnya kita pilih, kita masukkan ke X0 sampai X3 di sini. Nah, kemudian di sini X4 commonnya khusus di sini. Terus kemudian X5, X6, X7 ini maaf ya, ini tidak ada garis. Jadinya common di sini adalah untuk X4, X5, X6, X7. Jadi minnya kita taruh di sini, kemudian plusnya kita taruh di mana yang kita kehendaki sebagai masukan. Sedangkan di sini ada garis tebal. Ini adalah sebagai keluaran Y0 sampai Y5. Ini adalah sebagai sinking output. Jadi outputnya di sini. Di sini mempunyai common di sini. Ini adalah saklarnya. Saklarnya dari C1 ke Y0, C2 ke Y0, C2 ke Y1 dan seterusnya. Di Y0 sampai Y5 ini adalah keluaran. Keluaran berupa saklar. Jadi saklarnya kalau on ini dengan ini terhubung. Kalau on ini dengan ini terhubung. Kalau enggak, tidak terhubung. Kalau ingin keluarannya plus ya, ini kita kasih plus di common sini, maka keluarannya sini adalah plus. Kalau enggak ya enggak. Cuma mensaklar saja. Ini bisa kita isi, AC pun bisa masuk di sini. Karena ini cuma saklar saja. Saklarnya
relay. Jadi C2 common 2 di sini, Y0 di sini, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Sini adalah V+. Ini gambarannya salah satu seperti itu. Nah, di sini ada TX, RX. Ini adalah hubungan dengan komputer. Jadi PLC ini diprogram pakai komputer. Setelah diprogram, dicabut, maka ini sudah bisa berdiri sendiri untuk mengendalikan peralatan. Inilah PLC. Di industri-industri senang menggunakan ini karena mengapa? Kalau rusak, langsung tersedia di pasaran seperti ini, sudah terjamin mutunya. Nah, kalau kita merangkai pakai rangkaian sendiri, nanti kalau yang merangkai nggak ada, alatnya rusak, bingung mereka mencari. Meskipun harganya ini relatif mahal, antara 6 juta, 7 juta gitu harganya seperti ini. Oke, kita lanjutkan model yang lain lagi. Ini adalah buatan Om Ron. Ya, kita nanti praktek pakai ini saja. Ya. Model CPM1A. Oke, di sini inputnya bukan X, Y, tapi di sini kita lihat. Di sini inputnya in, di sini ada in, ini out, innya ada di sini. Ini lampu. Jadi kalau innya dimasuki listrik, ini akan nyala lampunya. Ini ada common. Ini inputnya di sini, cuma ini tertutup oleh plastik yang transparan, plastik yang dop ya, yang transparan sehingga tidak kelihatan. Ini bisa kita buka. Kalau kita mau masang kabelnya, ini bisa kita buka. Nah, ini common 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua commonnya di sini. Groundnya ada di sini. Kemudian di sini ada listrik. Listrik L1, L2 ini adalah 100 sampai 240 volt AC di sini. Nah, kemudian outputnya, alamatnya nanti ini ada hubungannya dengan pemrograman. Kalau yang ini tadi Toshiba, maka outnya harus berbentuk Y, inputnya berbentuk X. Tapi kalau di sini inputnya berupa angka 00, 01, 02, 03 sampai 11, sedangkan outputnya 10 ditambah CH, 10 ditambah channel. Artinya apa? 10 tambah 02, berarti 1000. Nah, ini 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Ini adalah alamat outputnya. COM di sini, ini khusus untuk 1000. COM di sini khusus untuk 1001. Sedangkan COM di sini untuk 1002 sama 1003. COM di sini untuk semuanya ini. 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah saluran untuk memasukkan data untuk memprogram dari komputer. Nanti kalau ada komputer ditancapkan, ini perlu dongle namanya. Dongle yang menghubungkan RS232 baru masuk ke sini. Nah, kalau powernya hidup, ini akan nyala. Kalau PLC ini sedang jalan, lampu run ini akan nyala. Kalau COM di sini M-nya 2, lain dengan COM di sini. COM di sini artinya common, kalau COM di sini artinya communication. Jadi kalau ada hubungan dengan komputer, maka ini akan berkedip. Berarti ini ada hubungan dengan komputer di sana. Oke, nanti kita coba laksanakan. Terus kemudian, apa sih isi dalam daripada PLC ini? Lebih jelas kita lihat praktek video berikut ini. Berikut ini kita ambil salah satu contoh PLC. Ini adalah salah satu contoh PLC. Kita lihat di sini. Bawahnya seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah merupakan PLC jenis Toshiba.
ini mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Di sini kita lihat ada inputnya. Inputnya ada input ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini angkanya naik turun, berarti kalau 0 itu di sini kita hitung 7 yang di sini. Ada mur di sini, ini nomor 7. Input ke 7, ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1, dan ini ke 0. Ini adalah minus atau groundnya. Di sini ini adalah groundnya. Ini minus, ini groundnya. Kemudian ini adalah 2, ini adalah input AC. Jadi listrik dimasukkan ke sini. Sedangkan outputnya kita lihat di sini terdapat plus 24 volt DC. Ada di sini outputnya ke 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kemudian C ini adalah common. C ini adalah common. Oke. Ini kalau kita bongkar dalamnya, kita lihat dalamnya. Kita lihat di sini ada microcontroller di sini. Kemudian di sini ada relay. Jadi outputnya ada relay 1, 2, 3, 4, 5, 6 relay. Kemudian 2 transistor FET. Ini untuk kecepatan tinggi. Sedangkan masukannya di sini masukan dihubungkan dengan optocoupler. Kita lihat masukannya 1, ini masukan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah optocoupler di sini. Jadi masuk optocoupler, kemudian ke microcontroller. Dari microcontroller diperkuat di sini, kemudian masuk ke relay dan transistor FET di sini. Ini pensaklaran biasa, dan ini pensaklaran yang dengan kecepatan tinggi memakai FET di sini. Oke, itulah dalamnya PLC. Selanjutnya bisa kita lihat jenis PLC yang lain seperti ini. Ini bisa kita buat sendiri sebenarnya. Ini inputnya. Kemudian dari input ini masuk ke LED dan optocoupler di sini. Sehingga kalau masukannya misalkan terjadi gangguan, maka kerusakannya terbatas di optocoupler di sini. Optocoupler ini adalah penyambungan sinar. Sinar diterima oleh sensor cahaya di dalamnya sini. Sehingga antara masukan dengan keluaran di sini betul-betul terpisah. Secara elektrik betul-betul terpisah. Oke, di sini kita lihat inputannya semuanya dimasukkan ke optocoupler. Ini hanyalah penyetabil tegangan. Ya, kemudian ini ada microcontroller di sini. Ini adalah catu daya yang biasa digunakan. Ya. Terus kemudian di sini ada hubungan serial ke komputer. Kemudian di sini keluarannya pun di sini dihubungkan ke optocoupler, sehingga gerakan-gerakan induksi magnet yang ditimbulkan oleh percikan bunga api di sini maupun kumparan-kumparan relay di sini tidak mempengaruhi microcontroller. Semuanya dihubungkan ke optocoupler. Kita lihat di sini ada relay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relay. Jadi keluarannya di sini ada 8 ditambah 2 FET. FET pun masukannya dihubungkan ke 2 optocoupler. Keluarannya dilambangkan oleh diindikatorkan oleh LED di sini, LED merah. Di antaranya PLC yang lain. Oke.
Oke, sebenarnya bisa kita bikin mudah sekali seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian bagaimana cara memprogram? Cara memprogram di komputernya terdapat software biasanya yang cocok dengan mikrokontroler tertentu tersebut. Misalkan ada untuk punyanya Omron, itu ada Syswin dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan. Tapi semua program-program tersebut menggunakan ladder diagram atau diagram tangga seperti ini. Ini adalah lambang saklar normally open. Jadi kalau tidak dikasih masukan, maka dia seakan-akan putus. Kalau dikasih masukan, maka seakan-akan saklarnya on. Lambangnya seperti ini. Kemudian ini bulatan. Ini adalah coil atau kumparan relay keluaran di sini. Jadi ini kita lambangkan. Kalau misalkan masukannya 001, ingat punyanya Omron masukannya adalah 001, 002, dan seterusnya, keluarannya 1000, 1001, 1002, dan seterusnya. Nah, kalau kita hubungkan seperti ini kita hubungkan ke commonnya. Nah, kita tekan tombolnya di sini, hubungan programnya seperti ini. Kalau kita tekan, ini sementara ini dihubungkan ke listrik 220 volt misalkan. Karena ini cuma saklar saja keluarannya. Keluarannya adalah koil menggerakkan saklar. Saklarnya di sini, maka ini kalau kita tekan, lampunya akan nyala. Di komputernya akan nampak seperti ini. Warna merah ini adalah aliran listrik, di sini terputus sampai sini. Kalau kita tekan, maka warna merah akan sampai ke koil di sini. Kemudian, karena koilnya beraliran listrik, saklar di sini on, sehingga di sini akan menyala. Ini adalah saklar normally open. Ada lagi saklar normally closed, NC. Ini kalau kita pasang di programnya seperti ini di komputer, langsung dihubungkan, maka sebelum masukan ini kita kasih apa-apa, dia sudah on. Tapi kalau dikasih listrik, dihubungkan dengan common, maka justru off. Di sini akan putus. Jadi kalau di on kan malah justru putus karena normally close. Kalau dikasih perlakuan jadi putus, kalau dilepas normalnya dia yaitu close, dia nyambung. Lambang ini. Kemudian ada lambang lagi yang lain. Misalkan seperti ini, masih normally open sama normally close. Nah, keluaran di sini bisa kita masukkan jadi masukan di sini. Kita lihat ini angka 1000 adalah keluaran. Sini 1000 juga. Artinya apa? Koil ini menggerakkan saklar di sini. Jadi kalau di sini on, di sini juga on. Kalau di sini off, sini juga off. Kemudian keluarannya dikeluarkan di 1005. Sini dikasih lampu 1005. 1000 dikasih lampu juga, maka kalau ini kita tekan off dua-duanya, kita lepas on semuanya. Jadi ini on, ini jadi on, ini menggerakkan ini jadi on juga. Kalau ini off, ini jadi off, menggerakkan sini off juga, ini juga on. Seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan kita normally close juga. Nah, kalau di on kan justru dia putus. Di off kan dia sambung. Jadi sini nyala, kita lihat di sini 1000 nyala keluarannya, 1005 mati. Karena normally close ini menggerakkan ini. Di on kan malah justru putus. Nah, ini kalau kita on kan malah putus juga. Nah,
Tapi kalau 1000 off, akhirnya sini jadi off, akhirnya nyambung malahan sini yang nyala. Jadi lampu yang 1005 di sini nyala, sini mati. Kalau kita lepas, kembali lagi seperti semula. Ini mati, nyala, sini mati. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini on. Ini saklar nomor 2. Nah, di sini 2, sini 1. Jadi input 1 kalau di on kan malah mati, di off kan malah hidup. Sedangkan ini di on kan hidup, di off kan mati. Jadi hanya dengan merubah programnya, ladder diagram, hubungan kabel-kabel di dalam sini bisa kita rubah-rubah. Itulah mudahnya PLC. Kita tidak usah merangkai kabel-kabel yang banyak, cukup merubah programnya, ladder diagram di sini saja. Oke, itulah normally open sama normally close. Nah, bisa juga kita susun seperti ini, berderet seri seperti ini. Ini adalah saklar 1, saklar 2. Inilah input 1 ke sini, ini ke input 2. Kalau input 1 kita on kan, maka listrik hanya sampai di sini. Baru setelah yang kedua ini kita on kan, baru nyala. Kita lepas, baru mati. Kalau ini kita lepas, ini kita on kan, nah, meskipun ini nyambung, tapi tidak ada listrik, ya tetap mati. Oke, saya pikir mudah dipahami ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada susunan seperti ini. 1000 menggerakkan 1000 di sini. 1000 di sini menggerakkan ke sini juga. Gimana ini kok bulat? Nah, coba perhatikan. Saklar 1 kalau ditutup, maka dia menggerakkan sini, otomatis sudah tertutup meskipun tidak digerakkan, menggerakkan koil 1000. Koil 1000 menutup ini. Jadi arus listrik bisa lewat sini, bisa lewat sini. Jadi kalau kita tekan ini, masukkan 1, dia nyala. Kalau kita lepas, bagaimana? Ini kalau kita lepas, ini bisa lewat sini, ini berarti putus. Gimana jadinya? Masih ada jalan lewat sini. Jadi ini kalau kita lepas, listriknya ini putus, tapi masih ada jalan lewat sini. Ini tetap menyala. Baru kalau ini kita putus, saklar 2 kita tekan, baru mati. Kita tekan, hidup, kita lepas, tetap hidup. Kita tekan, mati. Kita lepas, tetap mati. Nah, seperti ini biasa digunakan untuk saklar start sama stop. Ini untuk start, ini untuk stop. Start alat, ini untuk stop alat. Banyak lagi rangkaian-rangkaian seperti ini yang menggunakan normally open sama normally close ini saja.